Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Asturukum ya ahlad daraqa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah hatta la tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair taqawajhillahu maradatihi wa qurbihi thabihi subhanahu wa ta'ala ma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh para habaib, istimewanya kepada Sahibul Hajah Abuya Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar bin Ibrahim Al-Habsyi beserta seluruh saudara-saudara beliau beserta seluruh keluarga besar beliau yang menjadi wasilah serta perantara berkumpulnya kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau, memudahkan dalam segala urusan beliau, dan memberikan keistiqomahan dalam dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kepada Al-Habib Mustafa Buftem, Al-Habib Ahmad Al-Munawwar, Al-Habib Hilmi Barakbah, dan seluruh habaib yang lain yang tidak ulun sebutkan satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangkan rasa ta'zim kepada mereka. Begitu pula sama-sama kita muliakan seluruh asatidz, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, istimewanya kepada Kiai Haji Muallim Syaukani beserta seluruh dewan pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih. Kita doakan pula mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau-beliau semua ini panjang umur, keberkahan di dalam umur dan rizki, dan senantiasa Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau-beliau semua istiqamah dalam berdakwah, sehingga manfaat dakwahnya selalu bisa kita rasakan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama berkumpul di dalam Majlisil Hall Al-Habib Abi Bakar bin Ibrahim Al-Habsyi, yaitu orang tua daripada Abuya Al-Habib Abdullah Al-Habsyi. Sebagaimana disebutkan tadi, sebahagian daripada managib atau riwayat hidup beliau terkait bagaimana semangatnya beliau di dalam memuliakan dan menghormati ilmu. Para hadirin hadirat rahimakumullah, haul yang diadakan pada pagi hari ini tentunya berbeda dengan haul yang biasa kita adakan di masyarakat kita. Kenapa? Karena yang mengadakan haul ini anak daripada Sahibul Haul. Ini sangat erat kaitannya dengan birrul walidain atau berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Wa min jumlati birril walidain, dan termasuk daripada bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tua adalah mendoakan agar orang tua ini senantiasa mendapatkan ampunan dan rahmat, entah
ketika orang tua kita dalam keadaan hidup, lebih-lebih sesudah wafatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang mana Allah mengatakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan irhamhuma, rahmatilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya ini membesarkan aku ketika masih kecil. Ayat sebelumnya Allah Ta'ala sebutkan terlebih dahulu sebelum sampai kepada ayat inti dari pembahasan kita pagi hari ini insyaallah, yaitu Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka allā ta'budu illā iyyah, dan Allah menetapkan bahwasanya tidak ada zat yang pantas, patut dan lazim kalian jadikan sesembahan melainkan Iya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Kemudian Allah teruskan kembali, sesudah ketetapan tauhid kepada Allah adalah perbuatan kebaktian kepada kedua orang tua. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwa kedudukan kebaktian terhadap orang tua itu disejajarkan oleh Allah seperti kedudukan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disyarahkan di dalam satu hadis Nabi SAW bahwa kata beliau, akbarul kabair, termasuk dosa besar itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua sesudahnya uququl walidain, dan yang ketiga sesudahnya syahadatuz zur, persaksian palsu. Yang kita syahid di sini kedudukan mentauhidkan Allah dan kedudukan kebaktian terhadap kedua orang tua merupakan kedudukan yang sangat agung, sehingga sangat patut apabila seorang anak yang dikatakan berbakti kepada orang tuanya selalu berupaya mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya sudah wafat. Di antara bentuk doa seorang anak yang berbakti kepada orang tua sesudah wafatnya adalah ia mengadakan haul semacam ini. Makanya ulun katakan haul semacam ini berbeda dengan haul-haul yang lain. Kita menghadiri haul orang wali, menghadiri haul orang saleh, menghadiri haul orang alim, bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi daripada haul tersebut, adalah menghadiri haul seorang anak yang mengadakan haul tersebut dalam rangka kebaktian kepada orang tuanya. Ini lebih afdol. Kenapa? Karena perbuatan dan amal semacam ini bisa tertularkan kepada orang lain. Karena kita kadang-kadang berharap, kita tidak bisa berharap doa dari orang lain kepada orang tua kita. Yang pasti adalah doa seorang anak tersebut kepada orang tuanya. Ini lebih afdol. Dan Nabi menyebutkan dalam riwayat hadis yang masyhur yang sering kita ceritakan, bahwa seorang anak manusia itu apabila telah meninggal maka tidak ada yang bermanfaat melainkan tiga.
Di antara tiga itu disebutkan oleh Nabi awaladin solihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Manakala seorang yang wafat ini bukan orang yang ahli sodakoh atau amal jariyah, manakala yang wafat ini bukan orang ahli ilmu, tapi ia memiliki seorang anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya, ini merupakan amal yang khusus bagi orang-orang yang sudah meninggal. Disebutkan di cerita di dalam kitab Ar-Ruh karangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Di situ ada cerita ketika orang dikubur. Orang dikubur ini kalau bahasa kita tuh menunggu kiriman malaikat membawa talam yang berisi nur. Nunggu. Jadi karena bila malaikat datang bergerumbung kayak kita atau rancak betukar napa atau berbagi sembako gratis, gerumbung jadi bila malaikat datang membawa talam yang isinya cahaya, datangan bergerumbung berabut orang. Ada satu orang yang kada berabut, duduk ajanya santai. Kada ada berabut sama sekali. Malaikat datang bawa cahaya, bawa nur ini tadi, nya kada berabut kan. Lalu ditanyakan, wahai fulan bin fulan, ente ini kenapa kada sama kayak kami yang berabut ini? Kok santai aja duduk, nyantai, kada ada berabut kayak kami. Jadi Jarsidin, aku ini setiap hari dapat kiriman khataman Al-Quran dari anakku. Jadi aku tidak perlu berebut seperti kalian. Itu nang berebut tuh nang kada dapat kiriman. Ai bujur. Menunggu kiriman jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu kirimannya. Kalau taksis dari orang tuh, dari anak, khususon abah wa umma al-fatihah, itu beda dengan jami'il mu'minin wal mu'minat, itu beda. Jami'il mu'minin wal mu'minat tuh kayak banyu nih nah. Bagi ratalah semajelisan termasuk panitia, berapa ikam dapat? Berapa dapat? Hah. Bisa kada dapat saku. Lain sebotol ini dibagi orang ini. Apalagi jami'il mu'minin wal mu'minat seluruh dunia. Sebotol ini kayak apa kada berabun orang di dalam kubur. Tapi nang bisi anak, nang bisi ilmu, nang kayak ulama bermanfaat ilmunya, diajarkan kepada orang dengan ikhlas. Yang sugi-sugi kada pemalar lawan harta dan duitnya, dijadikannya hartanya itu wasilah untuk amal jariyah, nyamannya dikubur kada berabut. Nabi si anak soleh alim kada orangnya, tapi anaknya soleh alim, nyamannya dikubur kada berabut. Stumat kiriman malam Jumat paket saya. Karena bila anaknya bermajlisan tawasul Fatihah dapat kiriman. Kita kada perlu berdalil banyak-banyak lah, cukup ini aja yang penting kalau digawi. Dapat kiriman, nyaman. Coba nang kada bisi, nang kayak itu. Amal jariah kada ada, alim kada, anak keturunan kada ada nang soleh. Sugi bujur di dunia, mobil betuyuk, jabatan harat, sudah ke kubur napa berabut, berabut. Itu pun mun sampai, itu pun mun sampai. Apalagi nang lagu ampun kita mahaul-haul rancak di rumah mun di majelis ini, insyaallah kita besar harapan kita dan besar baik sangka kita kepada Allah kabul. Namun di luar-luar tenang hadir kada wudu, baca yasin kada tenang baca yasinnya tuan guru aja nang baca yasin. Yalah, kurang baca yasinnya berokok di muka sana, berduduk kayak apa nak sampai nang semestinya sampai sini nah.
berubah jadi setitik aja lagi. Hah? Coba. Nah, kembali kita ke pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Wabil walidaini ihsana jarullah. Dan kedudukan orang yang mentauhidkan Allah itu sesudahnya adalah kebaktian kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Manakala engkau mendapati orang tua engkau itu keduanya atau salah satu dari keduanya itu berumur tua, bahasa kita sudah paruh baya, sudah tua, fala taqul lahuma uff, jangan kau ucapkan cih kepadanya. Jangankan mengucapkan cih, membentak pun jangan, apalagi menyambat bungul, apalagi bahasa kita pian ini ma, pian ini bah, kurang pergaulan. Uf aja, kata uf itu dalam bahasa Arab, uf tuh kalau kita istilahkan di Banjar ini kayak wow, nenek nyak, cuma kada nyaring nyak, itu aja jangan ya Allah Ta'ala. Walatan harhuma, jangan engkau bentak, sudah marti kah, jangan. Wa qul lahuma qaulan karima, apabila berbicara kepada mereka ucapkan dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan pun labbaik nggih. Itu orang bakti yang kuitan tuh kayak itu. Kenapa? 9 bulan 9 hari nya mengandung kita, wahnan ala wahn, susah payah. Abah kita sama, kita lihat tadi datang membawakan makanan dengan duit. Anak tuh tahulah kalau kuitan tuh kada berduit, udah tahu. Yang penting bila setiap bulan sampai kiriman, tahu kita bahwa kuitan kita berduit, butang segala macam kada tahu kita. Yang penting setiap bulan sampai kiriman. Yang hendak dilihatnya itu keberhasilan kita. Kalau kita bakti lon kuitan, yang kita tunggu itu kematiannya. Kalau orang tua berbuat baik kepada kita, yang mereka tunggu itu keberhasilan kita. Jadi sangat wajar Allah memfirmankan dalam Al-Quran dengan ayat yang spesifik, wabil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepadanya dengan ucapan yang mulia dan baik. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, seberapa tinggi pun engkau punya kedudukan, jabatan dan kekuasaan, wakhfid lahuma janahadzul, tundukkan dan rendahkan dirimu di hadapan mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat inti daripada firman Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan serta rahmati mereka berdua sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik kami. Kenapa doa ini harus diucapkan? Allah yang mengajarkan kepada kita. Ini menunjukkan ayat ini bahwa doa kepada orang tua itu
mensamai dan mensejajarkan doa yang diriwayatkan dari hadis Nabi SAW. Di dalam makalah ulama menyebutkan doa itu yang paling afdol adalah doa yang makthur daripada Nabi, doa yang datang daripada Nabi. Tapi ada doa yang memang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang anak kepada orang tuanya, ialah doa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang biasa kita bacakan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa Allah mengajarkan doa ini? Karena Allah tahu orang tua kita banyak melalaikan kewajiban karena kita. Orang tua kita banyak meninggalkan sholat karena kita. Itu lihat bebinian-bebinian, ibu-ibu nang biasa hamil itu, sholatnya kada karuan, puasanya kada karuan, sampai inya melahirkan, sampai inya beranak, sampai inya bersih daripada darah nifas, tetap kada karuan, guringnya kada karuan, istirahatnya kada karuan, ibadahnya kada karuan, kadang-kadang hanyar. Maka takbiratul ihram anak menangis, dibatalkan takbiratul ihram. Artinya mereka ini rela dirinya itu dijerumuskan ke neraka karena sebab meninggalkan kewajiban kepada Allah demi kemaslahatan dan kebaikan anak keturunannya. Pertanyaannya, adakah manusia yang lebih berjasa daripada mereka ini sesudah Nabi SAW? Adakah manusia yang lebih ikhlas daripada mereka? Jadi kalau kita wahimi mengadakan hol orang tua kita dengan banyak manusia yang hadir, itu belum cukup menebus jasa terbaik orang tua kita dalam rangka tarbiyah dan membesarkan kita. Seandainya seluruh ilmu kita, seluruh amal kebajikan kita, seluruh kebaikan kita persembahkan untuk orang tua kita, masih belum cukup menebus kebaikan orang tua kita yang sudah mereka persembahkan kepada kita seumur hidup mereka. Yang tahu cerita Uwais Al-Qarani? Siapa yang tidak tahu cerita Uwais Al-Qarani? Orang yang punya magam, kedudukan luar biasa di hadapan Allah. Hidup di zaman Nabi, namun dia tidak sempat untuk bertemu dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi. Tapi Nabi SAW menyebutkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, apabila kalian bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani dengan ciri-ciri demikian begini, maka minta doalah kepada dia. Bahkan Nabi di dalam riwayat Isra Mi'rajnya melihat berbolak-baliknya bayangan seseorang ke dalam surga. Ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu orang? Itu adalah salah satu daripada umatmu, yaitu Uwais Al-Qarani. Dan Uwais Al-Qarani termasuk orang yang mubasysyarin bil jannah, orang yang dikabarkan oleh Nabi penghuni surga. Apa amalnya Uwais Al-Qarani itu apa? Sampainya kayak itu tuh apa? Bakti lawan kuitannya. Saking baktinya inya rela untuk tidak mendapati baginda Nabi. Padahal Nabi itu ketika itu hidup di zamannya. Mestinya inya datang kepada Nabi, beriman kepada Nabi, bertatap muka kepada Nabi, bersentuhan dengan Nabi. Tapi dikalahkannya yang demikian itu karena inya berbakti kepada ibunya. Dan tidak ada orang yang saat itu merawat ibunya melainkan Uwais Al-Qarani. Saking baktinya Uwais Al-Qarani dan menjalankan hadis Nabi SAW, yang maknanya dalam riwayat hadis Nabi itu, seseorang anak tidak akan menebus jasa orang tuanya melainkan ia menggendong dari tempatnya itu tadi orang tuanya untuk berhaji ke Baitullahil Haram.
Maka ketika sampai riwayat hadis itu kepada Uwais Al-Qarani, Uwais Al-Qarani ini latihan mengangkat anak sapi sampai sapi itu ganal dalam rangka persiapan mengangkat ibunya, mengambil ibunya untuk supaya kau bahaji dan bu umroh. Kita ini sugih baduit sawat kuitan minta umroh akan pangaku. Wen, aina birrul walidain. Mana itu kebaktian kepada orang tua? Mestinya kita nih kada perlu lagi kuitan meminta. Maaf yang hendak apa? Mumpung ulun ada rezeki, mumpung ulun ada harta, ayo hendak minta apa? Hendak umroh, ayo umroh. Hendak haji, ayo haji. Hendak kemana? Silahkan. Jangan sampai kuitan minta. Nak, bila aku umroh, kamu sudah berduit loh, kamu sudah berjanji. Ayolah. Sedangkan kita kemana-mana hadir hall, hadir majelis, cium tangan ulama, cium tangan habaib. Wen wirul walidain. Di mana bakti kepada orang tua? Ada mardud kullu. Ini tertolak semuanya ya ikhwan. Dan perlu inti ketahui bahwa syarat amal itu diterima adalah kebaktian kepada orang tua kita ini sempurna. Itu Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharu, orang sukses luar biasa, punya memegang pondok pesantren Darul Lughah wad Da'wah. Apa resepnya? Bakti lon orang tua, bukan karena ilmunya. Ilmu itu ayo ikhwan relatif. Ente mau alim, mau setengah alim, biasa-biasa, yang penting barokah dan manfaat, itu baru luar biasa. Alim tapi kada manfaat dan kada barokah, apa bedanya kita lawan iblis? Ente tanya iblis itu asbabun nuzul tentang Al-Quran, ente tanya iblis itu asbabul wurud tentang hadis Nabi, semuanya hafal. Semua tempat yang ada di surga itu tidak lepas daripada tempat sujudnya iblis. Harap kayak iblis, kau akan memasukkan kita ke surga, inya aja ke neraka. Tidak perlu ilmu harus banyak, tapi barokah dan manfaat. Syuf, lihat orang-orang seperti itu. Segaf bin Hasan Bahar, ulama-ulama yang lain yang luar biasa, tidak ada mereka yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi Jarusat Segaf ulun saya ini setiap hari salaman kepada ibu. Itu Habib Segaf tuh bepander long kita. Habib, usahakan setiap hari salaman dengan ibu dan cium kakinya, karena saya seperti itu. Setiap hari cium tangan, cium batis. Kita nih cium aja kadang sekali aja. Itu gin di sini kadang-kadang. Wainal adab, mana adab? Siapa nang melajari kita tuh bercium di jidat tuh siapa? Nang bercium di sini tuh siapa? Nang aran mencium tangan tuh hidung mulut, antara hidung mulut, bolak-balik, cium kanan kiri mukanya, cium jidatnya yang tempat dia sujud, cium lututnya tempat dia sujud, cium kakinya. Itu orang berbakti. Kita nih rancak mendengar ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtihima, tapi kita kadang meresapi hadis itu. Sayang ya Allah, itu sebenarnya kabar gembira dari Allah melewati lisan mulia Rasulullah. Ente hendak dapat ridho Allah, olah kuitan ente senang, biar ja ente bermaksiat 1 kali 24 jam kepada Allah, tapi ente mau olah kuitan ente ridho, selamat. Sebaliknya ente sujud tiap hari, hadir majelis tiap hari, berpotolon ulama, cium tangan bolak-balik lon ulama, ngaji kitab sampai terabang kayak barseso, tapi ente kada ada bebakti lon kuitan, Allah murka. Beb, kisah nih Beb, kisah nyata, lu ada melihat di YouTube. Mau kada diingat ngarannya, orang kita Banjar Beb.
preman ngalih bener ditangkap orang ini. Mun jalim tuh kalau dikisah lagi sudah jalimnya merampok, memperkosa, maling, lap. Semua gawian digawinya. Tapi ada satu kenapa ditakoni pian buntalan kah, maka harap apa amaliyah pian, apa kajian pian, kan ada. Buntalan kada, kajian kada. Satu aja. Lawan kuitan jadinya kada mulah sarik. Dah itu aja. Tidak pernah membuat kuitannya murka. Tidak pernah membuat orang tuanya marah. Selalu segala sesuatu minta restu dan ridho. Bah unak turun. Aku restui ikam, aku ridhoi kamu dan ikam selamat. Bas itu aja. Selamat sampainya betobat. Nah itu. Kada sawat mati tak sampainya betobat. Sampai sakit kepala polisi ini menembak sudah jua. Mun sudah tahan ditembak kan apa bang lagi? Kono betakon ada lagi barang nangharat badan itu. Ada. Sampainya akhirnya betobat sadar. Mungkin karena barakat doa kuitan nih tadi. Artinya apa? Orang nang menggawi kada baik aja toh. Selama inya bebakti selamat. Apalagi nang menggawi nang baik. Kayak kita duduk di majelis, belajar, menuntut ilmu, mengambil barokah ulama dan orang wali dan orang soleh. Bakti pulang longkuitan, ya Allah luar biasa. Ini nang jahat ini aja tuh. Aman. Peribahasanya jaka iblis tuh bebakti longkuitan. Pikir Allah Ta'ala melempar ke neraka. Itu peribahasa aja. Bakti iblis itu misalnya kuitannya berpikir Allah Ta'ala memasukkan ke neraka. Makanya bila orang sudah kada bisi kuitan, nah selesai lagi kisahnya. Mun masih ada kuitan aja, abah masih ada, umma masih ada. Nikmat besar sesudah Islam dan iman adalah hidupnya orang tua. Dah, ikam kadusah minta lon aku, kadusah minta lon pulan, doa, apa, banyu, bas, itu aja. Cukup. Kuitan ulun bipai kada sumbahyang, kuitan ulun bipai ketujuh menguncang dadu, itu lain urusan. Mengguncang dadu, apa, lain urusan. Itu urusan kuitan ikam lon Allah. Urusan mama ikam lon Allah. Urusan abah ikam lon Allah, lain urusan ikam. Apakah doa kuitan nangka itu kada makbul gara-gara inya bermaksiat? Oh tidak, makbul. Karena doa kuitan kepada anak, apapun profesi orang tua itu tadi, meskipun orang tua itu tadi kafir, mendoakan kepada anaknya tetap diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi SAW sebagai penguat daripada apa yang kita sampaikan tadi. Kata Nabi, ini hadis qudsi. Yalah konteksnya dari Nabi, ilham daripada Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Kata Nabi, man asbaha liwalidayhi murdiya wa amsali muskhitan wa ana anhu radin. Siapa orang yang berpagi-pagi membuat orang tuanya tuh ridho, senang, gembira, bahagia, berpagi-pagi. Sedangkan di waktu sorenya membuat aku murka, maka sepanjang hari itu aku tetap ridho kepadanya. Sebaliknya, man asbaha liwalidayhi muskhitan wa amsali radiyan wa ana anhu sakhit atau kama qala Nabi. Siapa orang yang berpagi-pagi membuat orang tuanya murka, meskipun sepanjang hari dia membuat aku ridho, kata Allah,
maka aku tetap murka kepadanya. Ini sudah cukup. Seandainya tidak ada riwayat hadis dan firman Allah Ta'ala kecuali cuman hadis ini, la kafa, cukup. Ini kabar gembira bagi kita orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bahwa manakala Anda diberikan nikmat, karunia Allah, orang tua masih hidup, abah atau ibu masih hidup, dan kita masih ada kesempatan diberi Allah Ta'ala anugerah, bahagiakan mereka sebahagiakan mungkin. Bikin mereka ridho sampai mereka mengucapkan, aku ridho dunia akhirat daripada aku mengandung sampai menyusui ikam, sampai kena aku mati aku ridho lawan ikam. Hanyar sempurna kita. Kita ada perlu nang bali alim berharap mau ada bermanfaat. Wah ini alim betuyuk sasat. Kan dasa bujur. Nanti kira nang sasat orang kada alim lah. Alim itu bukan nanggung-nanggung, sekolahnya tinggi, kitabnya pun kalau bahasa orang tuh berbalik sudah membaca, kada lagi nambah hadapan berbalik sudah. Mau kau ditimbai kitab tuh sebelah sana. Saking haraknya. Tapi wainal barokah, wainal manfaat. Mana barokah? Mana manfaat? Manfaat dan barokah itu diberi Allah kepada orang-orang yang dipilih. Ayo ikhwan. Alim itu belum pilihan. Karena setiap kita berhak jadi alim ketika kita mau belajar. Nanti belajar aja bujur-bujur. Hafalkan mutun-mutun, matan, alfiyah, zubat, ini, itu, jurmiyah, kawakib, segala macam. Hafalkan, alim. Tapi apa berkah dengan itu? Apa manfaat? Belum tentu. Allah yang memberikan keberkahan itu. Dan itu dipilih oleh Allah. Di antara metode orang menuju keberkahan adalah ridhonya kuitan. Di samping itu ridhonya guru juga. Jangan terbalik. Guru behimat kuitan ditelantarkan, salah juga tuh hai. Salah juga. Atau kuitan aja guru ditelantarkan, salah juga. Sama kedudukan guru nih. Sama luar biasa. Guru mendidik ilmu agar kita selamat di akhirat. Kuitan membesarkan kita dengan harapan kita besar, kita sukses, selamat juga dunia sampai akhirat. Kadada juga kuitan tuh nang mengharapkan selamat di dunia aja, kadada. Tatap inya berharap kita tuh selamat juga di akhirat. Buktinya apa? Lihat kuitan nang maling, maulah anaknya itu jadi maling. Udah, takon. Abahnya korupsi, anaknya tuh nak tahu abahnya pada inya tuh korupsi. Jangan korupsi. Kada usah nang korupsi, kada usah maling. Ulun berokok melihat anak berokok sarek, jangan berokok. Pada ulun ini berokok. Jangan berokok nak lah. Ada boleh ikam. Kainah aja biar ikam bagawi. Pada itu alasan aja kainah aja mau ikam bagawi. Mukawa tuh memang kada berokok sama sekali. Lalu ditakoni anak, pian aja berokok, marah abah nih nang rusak sudah, ikam jangan rusak. Antu rokok tuh. Jadi mana ada kuitan tuh nang berharap anak tuh kada baik. Sebagaimana guru nang mendidik kita berharap kita jadi orang alim nang manfaat, itu juga kuitan. Bila sudah kada ada kuitan, abah kada ada, uma sudah kada ada, siapa lagi? Kalau diistilahkan orang tua itulah abah itu kayak pedang kalau kita perang. Uma itu kayak tameng, perisai. Abah meninggal, pedang nggak ada, tapi masih ada perisai. Insya Allah masih selamat lagi. Masih kawah aja menangkis, mana kawah aja masih menunjul. Tapi bila Uma sudah kadada, abah kadada, napa habat? Itu sama orang perang turun ke medan tempur tanpa membawa perbekalan. Tawakal aja aku, insya Allah selamat aja. Nah makanya orang-orang dahulu tuh ngaran kuitan kadada leh, abah kadada, Uma kadada, iya nambah cari itu. Becari Habib, becari tuan guru, maangkat kuitan. Ini tuh barang nang jadi pengganti kuitan seorang. Kadang maangkat hubabah siapa, ibu siapa, nang orang solehah diangkat jadi kuitan. Sekira kawajua tuh nazroh, Allah Ta'ala tuh menazroh lawan seorang tuh gara-gara mereka. Kita nih ayo alehwa, ulun pribadi khusus, kita ini tidak layak dinazroh Allah tuh kada layak.
Apa amal kita nang pantas Allah tuh memandang kita? Apa Allah Ta'ala itu pantas merahmati kita tuh gara-gara apa? Banyakkah sembahyang kita? Lah, biasa aja kita. 23 tahun, 50 tahun kita hidup khusyuk tuh awal dihitung kita nih. Kada lebih pada sejari. Nah, kenapa? Ruas-ruas ini aja paling. Ibadah infak kita, sodakoh kita apa beratan? Haji kita, umroh kita, itu kan refreshing aja. Haji umroh daripada ke Bali aja. Baik haji, umroh. Jadi atas alasan apa Allah itu menazroh lawan kita? Lamun kada atas alasan kuitan masih hidup, peguruan orang soleh, mungkin karena sebab itu ya Allah itu menazroh kita. Tawasul kita kayak tadi ila ruhi Habib Anu. Karena itu Allah menazroh kita. Ya kada itu, kada pantas kita ini dinazroh oleh Allah. Apa? Apalagi orang hidup di akhir zaman wahid. Aku benar lon duit segala macam. Apa kita nih hendak dinazroh Allah? Ngerti gak dinazroh? Dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Lah, kada ada nang pantasnya kita. Mau kada memandalakan kuitan kita mah abah, guru, abuya, Habib, doakan ulah. Jaka kada doa mereka orang-orang yang istimewa di hadapan Allah ini hanya Allah tuh mau menazroh kita. Laulah haula, kalau bukan karena mereka ada harapan kita ini dapat nazroh. Nah maka itulah pentingnya orang nang bakti kepada orang tua tuh minimal itu, agar sekiranya Allah menazroh dan berbelas kasih kepada kita. Kayak apapun istimewanya kita, jabatan kita, kekuasaan kita, kehebatan kita, kealiman kita, kita ini di mata kuitan sama kayak kekanakan halus. Itu ingatakan. Bajanggut kita nih sudah putih, janggut kita nih, kuitan kita masih hidup. Alim kita nih, ulama besar. Tatap di hadapan kuitan kita tuh dipandang oleh kuitan kita tuh adalah kekanakan halus nang masih layak ditagur bila tak salah. Jadi kada perlu nang pian tuh maai kada alim, kada tahu didalil. Pian tuh bahaya kada mengerti. Sebelum kita tahu dalil tuh kuitan kita tuh sudah melajari kita berpander supaya mengerti dalil. Allah ya kuitan, Allah oko itu melajari kita supaya mengerti dalil. Giliran sudah ganal pian mau kada ngerti dalil, pian baik kada ngerti dalil. Humen siapa ikam? Ikam nih siapa? Nah, dan orang yang berbakti kepada orang tuanya itu kada sia-sia. Rasulullah tegaskan lagi, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian terhadap orang tua kalian, pasti anak-anak kalian akan menjadi berbakti kepada kalian. Jadi orang-orang nang anaknya tuh kada berbakti lon inya, mungkin atau besar kemungkinan inya dahulu kada berbakti lawan orang tuanya. Maka bila anak tuh sudah mulai kurang ajar lon kita, kuitan kita masih hidup, lah kasih aja 2 laki bini minta ampun lon kuitan. Kalau ada kedurhakaan kita nang menggores hati orang tua kita, nang sampai kita banak belum diampuni sidin, itu nang ngalihnya. Penutup dari ceramah ini cerita tentang Alqamah. Anda silahkan buka di dalam kitab Tanqihul Gaulil Hadis, Tanqihul Gaulil Hadis fi Syarhi Lubabil Hadis. Tanqihul Gaul ini karangan syarah daripada Lubabul Hadis, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Ini kitab masyhur. Lubabul Hadis karangan daripada Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti. Di situ ada cerita yang kurang lebihnya seperti ini. Cerita Alqamah. Alqamah ini hendak sakratul maut. Jadi kita itu sudah di ICU, ruang ICU.
kemungkinan untuk sehat itu tidak ada lagi. Intinya tinggal mati aja lagi. Ini Alqamah. Tapi kadang mau mati. Lalu akhirnya diutuslah istrinya Alqamah untuk mendapati Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah dalam keadaan sakratul maut, tapi kada awa mati. Ibadahakan bakajian kada mungkin ya Allah. Nah, datanglah Rasulullah beserta sahabat. Ini Rasulullah. Dari cerita ini Rasulullah nang datang. Ada kegampangan ini Rasulullah. Rasulullah Rabbil Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada orang paling afdol melebihi Nabi. Ini Nabi nang datang. La ilaha illallah. Bayangkan mulut yang tidak pernah berdusta. Mulut yang mengucapkan kalimatul haq. La ilaha illallah di telinga Alqamah. Sebatik-batik Alqamah ada menjawab. Kalimat la ilaha illallah pun siapa lagi, sudah ampun Rasulullah aja tertolak. La ilaha illallah. Kayak ini aja Alqamah berdiam aja. Nah, jangan Nabi ini. La ilaha illallah. Kada ada jawab menjawab. Selamat ya Nabi ini sudah kacang binasa nih Pak. Panggil istrinya. Ini kenapa nih kisahnya? Alqamah nih kenapa kisahnya kayak ini? Kada tahu juga bininya. Kurangnya bagus saja. Sodakoh jalan aja, beribadah jalan aja, sholat berjamaah jalan aja. Pian tahu jihad umpat aja juanya. Artinya sepengetahuan pian melihat aja bagus saja orang. Kenapa aja Nabi ini? Nah itu ulun aja bingung aja nang bini. Jadi aja Nabi, orang tuanya hidup lah. Abahnya meninggal sudah. Umahnya bang ada. Mana umahnya? Di sana. Nah coba. Utuslah beberapa orang sahabat, ambili umahnya Alqamah. Ambili umahnya Alqamah. Takoni ke sana, kenapa Alqamah? Datang ke sana. Tok. Kami utusan Nabi. Oh, insyaallah. Yang dipanggil Nabi karena Alqamah hendak meninggal kada mati-mati. Kirim salam aja kulon Nabi aja. Nah, lain dah kisahnya. Ya Allah. Kenapa artinya? Kada kawa aku kada datang ke sana. Aja sampaikan jalan Nabi, aku kirim salam aja. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, umahnya Alqamah ada hendak. Sekali lagi datangi. Tatap juga. Yang ketiga kali jar Nabi, bila umah Alqamah kada kesini, ubanam Alqamah nek ya Nabi, supaya lekas mati. Datanglah akhirnya umahnya Alqamah. Ini kenapa nih ya Nabi orangnya nyabahari ya Rasulullah waktu inya hidup keadaan lapang inya lebih mengutamakan bininya. Ulun ini dikucilakannya. Bininya bila bulik berjalan dibawakan oleh-oleh. Ulun kada tuh peribahasa kita. Ulak ke pasar bawakan martabak bini, kuitan kada. Padahal kuitan ini melihat. Tersinggung ulun, ya Rasulullah. Ulun membesarkan inya. Ulun menggandalkan inya. Ulun menjadikan inya. Bininya sudah jadi hanya dapat. Kenapa ulun yang lebih tidak diunggulkan ketimbang bininya? Kecewa ulun ya Rasulullah. Tersanggup ulun kayak itu. Sangkal ulun. Sangkalnya aja mulah orang sakaratul maut kada kau mati. Ada gegampangan kuitannya. Kada kau ulun memaafkan. Amun pian kada memaafkan ya Rasulullah. Muka itu lumbanam aja sudah Alqamah nih nyaman lakas mati. Sesangkal-sangkal kuitan tatap jangan ya Rasulullah. Biar kayak apa hajanya durhaka ulun. Tatap ulun kada tega kayak itu. Ayo marah.
nggih pun ulun ampunkan, ulun ridhokan kepadanya dunia akhirat. Seketika itu Alqamah kawa mengucap 2 kalimat syahadat. Coba dari cerita ini kuitan tuh kaum ulah kita suul khotimah. Ada gegampangan nih kam. Kuitan tuh kaum ulah kita karena kaum mati. Mun inya kada ridho lon kita. Mun inya kada ada memberikan maaf ampunan lon kita. Kayak apa aja tinggi ilmu Alqamah tuh kurang apa? Aku nambah takon apalagi baik kita ini kada suah berdapat Nabi, kada suah bersalaman lon Nabi. Alqamah tuh bersalaman lon Nabi, beribadah lon Nabi, sembahyang berjamaah lon Nabi, berjihad lon Nabi. Kada kau mati. Lah apalagi kita nih ini nak kerucu nih. Nak kada ada napa-napanya nih. Durhaka pulang lu kuitan lah. Aduh. Hah? Jadi apa jar Nabi sesudah Alqamah kau mengucap 2 kalimat syahadat? Ujar Nabi napa? Ingatakan ya Nabi, siapa yang melebihkan istrinya ketimbang orang tuanya, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Maka itu karena istri kita tuh kena akan menjadi ibu juainya. Sama kena kedudukan inya nang kayak ibu kita. Jadi kedusa khawatir bebinian kenapa nih abahnya nih sayang benar lawan mamanya. Justru istri nang baik nang solehah itu nang menganjurakan kepada suaminya untuk berbakti long kuitannya. Pian jangan bahuan lawan umapian. Bila pian bahuan lawan umapian kita ampihan aja, itu istri nang bujur. Nini kada bila pian maantari martabak ke umapian kita ampihan. Ngapan ini bini napa nang kayak ini? Ulun abahnya kada hendak bila pian kada bebakti long kuitan. Anak kita tuh kena pacangan ulun nang jadi umaknya. Otomatis inya tuh akan bebakti melebihi daripada kebaktiannya kepada nang lain. Termasuk kena istrinya pun akan dikalahkan karena inya bebakti lawan di ulun. Maka bila pian kada bebakti long kuitan pian, kiapa kita hendak mendapatkan anak keturunan nang bakti kepada kedua orang tuanya? Ulun beri kesempatan sekali lagi bila pian kada berbakti ampihan kita. Nah itu nang bujur. Jangan bila pian kada menukarakan ulun martabak, bila pian kada menukarakan ulun oleh-oleh. Mama pian aja nang dulu pian singgahi hanyar ulun ampihan kita. Ampihi bedahulu. Jangan lagi nang diberi kesan ampihi aja. Ini bini nang mulah kenarakan ini. Antu Alqamah tuh loh. Ya Allah. Sosok Nabi, apa sosok Nabi? Nah, membisikkan 2 kalimat syahadat, mulut yang tidak pernah berdusta, mulut yang selalu menyebut nama Allah. Beruntungnya sahabat yang pernah mengecup mulut Nabi, yang pernah satu minuman dengan Nabi, gelasnya disentuh oleh bibir Nabi. Luar biasa. Membisikkan 2 kalimat syahadat di telinga Alqamah. Kadakawa tetap Alqamah mengucap 2 kalimat syahadat sampai ibunya datang dan merestui serta meridhoi, hanyar kau mengucap 2 kalimat syahadat. Ayo. Hendak mencari apa lagi kita? Tahu dosa berharap dalil ini gen bulik dah. Bawa ini cukup. Bawa kita amalkan ini selamat kita. Mbak nang sudah meninggal pang apa? Nang sudah meninggal nang sebagaimana dicontohkan Abuya. Haul ini sekedar resmi aja, ulun yakin. Mun setiap hari 5 waktu itu pasti sudah. Karena amal anak nang soleh itu mengalir kepada orang tua. Duduk kita di sini nah, guring aja kita misalnya duduk di sini. Misalnya hadir di majelis ini guring aja mulai awal sampai akhir. Pahala kita tuh sampai ke kuitan kita. Ada desa bujurnya. Pahalanya tuh sampai ke kuitan kita. Walaupun kada kita khususkan, apalagi nak kayak Abuya tadi, sahajaku membaca Yasin, pian sahajaku berduduk sini, seandainya Allah memberi pahala, lawan aku nih pahalanya tuh 100% ku hadiahkan ke kuitanku. Guring aja sekalinya orangnya bebacaan kada apa kada sampai ke kuitan. Mumpung jadi nang sudah meninggal kuitannya maupun nang masih hidup tidak ada alasan tidak berbakti. Walaupun sudah meninggal masih kau kita berbakti. Sedekah kita nyatakan san kuitan.
Ada fakir miskin, ada orang berwakaf, ada orang minta infak. Ya Allah, mudah-mudahan seandainya pian terima ini sampai akan pahalanya ke kuitan ulun. Tarawih, hadir di majelis ilmu, bersalaman lon orang alim, bersalaman lon habaib, mengambil tabaruk orang soleh. Ya Allah, seandainya tabaruk ini engkau terima, ziarah ini engkau terima, sampaikan pahalanya ke kuitan. Kalau perlu setiap amal kita tuh kasih kuitan kita. Kalau perlu setiap amal kita tuh kasih kuitan kita. Kita ada perlu memetik sian kuitan kita dalam kubur yang sudah mendahului kita. Ada lain yang menuntut loan kita. Bila kita sukses, tukarakan pangku rumah, tukarakan pangku mobil lah. Bila inya melihat kita sukses, lalu inya menangis mengeluarkan air mata kebahagiaan, itu sudah cukup baginya rasa lelahnya sekian tahun membesarkan kita dan mensukseskan kita. Bagi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, jangan pernah melupakan amal soleh hasil orang tuanya. Sekecil apapun, minta lon Allah, semoga disampaikan amal soleh dan nilai-nilai kesolehan itu kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah merahmati orang tua kita dan mengampuni orang tua kita. Dunia sampai akhirat diberikan keberkahan oleh Allah karena kebaktian kita kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ulun kira cukup aja yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil intisarinya, diamalkan, dan semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik dan istiqomah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Hajat kita digobulkan oleh Allah, segala kesusahan kita diangkatkan oleh Allah, yang sakit diantara kita disembuhkan oleh Allah, yang punya keturunan semoga Allah jadikan keturunannya soleh soleha, yang masih punya orang tua semoga Allah panjangkan umur orang tuanya, Allah berikan keberkahan dalam orang tuanya, dan yang sudah meninggal daripada orang tuanya semoga Allah luaskan kuburnya, Allah kucurkan rahmatnya begitu luas kepada mereka, dan Allah senantiasa kirimkan hadiah amal-amal daripada kita yang beramal soleh kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memakmurkan majelis ini dan menjadikan kita yang hadir di sini diperkenankan oleh Allah segala doa-doa dan munajatnya. Dan terakhir, semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik dan istiqamah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sesudah wafatnya, sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah karena kebaktian kita kepada orang tua, dan anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh soleha, berbakti kepada kita sebagaimana berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib alim ulama